Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Syukriani dengan nomor NIM 23036220110008. Saya dari Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Afridin Wirahadi Ahmad. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi pertemuan kelima tentang pengakuan biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Yang pertama itu, perbedaan pengakuan biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Biaya menurut akuntansi adalah biaya diakui pada periode saat pendapatan terkait dihasilkan, tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut sudah dibayar atau belum. Sedangkan menurut perpajakan adalah dipajak biaya diakui beberapa saja, yang mana biaya diakui hanya jika benar-benar terjadi dan memiliki hubungan langsung dengan usaha. Yang kedua, tentang perbedaan biaya dan beban. Dari segi menghasilkan pendapatan, biaya, pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil harta, barang, atau jasa untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Sedangkan beban, biaya yang kita keluarkan karena satu hal yang sudah kita nikmati, seperti listrik, air, dan gaji karyawan. Yang kedua itu dilihat dari manfaatnya. Biaya, nilai tukar yang digunakan sebagai prasyarat pengorbanan yang dibuat untuk mendapatkan manfaat, dalam hal ini adalah untung. Sedangkan beban, penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi. Dilihat dari letaknya di laporan keuangan, biaya terletak di laporan posisi keuangan atau neraca, sedangkan beban terletak di laporan laba rugi. Yang ketiga, mengenai contoh biaya dan beban. Contoh biaya seperti pembelian mesin produksi senilai seharga 100 juta yang akan digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Contoh beban seperti gaji karyawan, beban listrik, beban gaji, dan lain-lain. Yang keempat, salah satu jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut perpajakan adalah penyusutan. Jelaskan pandangan saudara mengenai perlakuan perpajakan untuk menyusutkan komputer, kendaraan bermotor perusahaan seperti sedan, serta telepon seluler. Penyusutan komputer termasuk aset tetap berwujud dengan masa manfaat pendek kelompok 1/2. Diperbolehkan disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun sesuai dengan ketentuan PMK nomor 96 PMK 03 2009. Sedangkan kendaraan bermotor atau sedan, penyusutan tidak boleh dikurangkan jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, misalnya mobil dinas direksi. Selanjutnya itu telepon seluler. Jika digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, biaya penyusutan atau pemakaian diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun jika penggunaannya bersifat pribadi, maka tidak boleh dikurangkan. Nomor 5. Biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Sebutkan dan jelaskan jenis biaya tersebut. Jenis biaya yang boleh dikurangkan menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh antara lain adalah 1. Biaya berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan baku, gaji, upah, dan bonus. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi aset tetap dan tidak berwujud yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian dari penjualan atau pengalihan harta yang digunakan untuk kegiatan usaha. Yang kelima, biaya penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perusahaan. Yang keenam, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya itu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu. Yang terakhir, sumbangan diperbolehkan, misalnya itu sumbangan untuk bencana sosial dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.